kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Senang sekali Ibu bisa menjumpai anak-anak pada pagi ini. Dan kita akan terus bersama hingga hari Sabtu, karena kita akan belajar tentang ketaatan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Tuhan, pada pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Bapa, dan kami hendak belajar tentang ketaatan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita sedang mempelajari tentang penciptaan dengan Ibu Giarti. Tentunya anak-anak pasti masih ingat dong penciptaan hari pertama hingga hari ke-7. Ya, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, anak-anak ya, setelah menciptakan, Allah memberi perintah kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah memerintahkan kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu adalah perintah Allah kepada manusia. Di Taman Eden itu manusia bebas melakukan apapun juga, makan apapun juga, bergerak kemanapun juga, kecuali memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat manusia di Taman Eden, manusia itu bisa bercakap-cakap dengan Allah. Bahkan manusia bisa bercakap-cakap dengan semua ciptaan Allah. Dan dari semua binatang yang diciptakan Allah, ada satu binatang yang sangat cerdik, yaitu ular. Ular merupakan salah satu binatang yang cerdik yang diciptakan oleh Allah. Ular itu berkata kepada Hawa dengan cerdiknya. Yuk kita lihat Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, ular itu membujuk wanita itu. Lalu wanita itu berpikir-pikir, kira-kira makan gak ya? Tapi kata Allah, tidak boleh memakannya, nanti kita mati. Gimana ya? Nah, karena terbujuk oleh ular itu, wanita itu memilih untuk tidak taat kepada Allah. Akhirnya dia memakan buah itu. Nah, anak-anak, wanita itu yang bernama Hawa memakan buah itu. Dan dia tidak memakannya sendiri, dia juga memberikannya kepada Adam.
suaminya. Dan Adam pun memakannya. Tiba-tiba setelah mereka makan, mereka sadar, aduh, kita telanjang. Mereka menjadi malu. Mereka mengambil daun-daun dari pohon dan membuat baju untuk mereka. Lalu tiba-tiba Allah memanggil manusia itu. Coba kita lihat apa yang terjadi. Mari kita baca ayat 9 hingga ayat 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Wah, Allah tahu bahwa mereka tidak taat. Mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa. Dan Allah mengatakan, ada ayat ke-11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Wah, manusia itu ketakutan. Dan manusia itu menjawab di ayat 12 dan 13. Manusia itu berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, bayangkan anak-anak, manusia tidak taat kepada Allah. Sehingga manusia, yaitu Adam dan Hawa istrinya, jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi pada saat manusia itu jatuh dalam dosa? Dan pada ayat selanjutnya kita dapat melihat bahwa Allah menghukum ular dengan membuat ular itu berjalan menjalar dan dia makan debu. Dan Allah juga menghukum wanita itu dengan membuat dia memiliki rasa sakit pada saat melahirkan. Untuk Adam, Allah juga menghukumnya dengan membuatnya harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Tidak itu saja anak-anak, dan Allah membuat baju dari kulit binatang dan memberikannya kepada manusia itu, dan kemudian mengusirnya keluar dari Taman Eden. Wah, hukumannya ngeri banget ya. Tadinya manusia itu sudah senang, sudah bersuka cita di Taman Eden, tetapi karena manusia tidak taat, manusia keluar dari Taman Eden. Sehingga manusia terpisahkan dari Allah. Yang tadinya bersatu dengan Allah, terpisah dari Allah. Nah anak-anak, Adam dan Hawa tidak taat, oleh sebab itu Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus selalu belajar untuk taat kepada Allah, supaya Allah tetap memelihara kita. Ya, anak-anak, kita harus belajar taat. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus taat kepada Allah. Karena ketaatan Tuhan Yesus, kita semua beroleh keselamatan. Jadi, mulai hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi taat. Dan kita akan terus belajar sampai hari Sabtu tentang ketaatan. Dan kita akan melihat tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus sungguh-sungguh taat kepadamu. Jauhkanlah kami dari dosa ya Bapa, sehingga dalam kehidupan kami boleh taat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anakku,
Sekian Impact Kids pada pagi ini bersama Ibu Eina, dan kita akan sama-sama belajar untuk taat setiap saat kepada Tuhan. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.